Haruna sibuk mengemasi bajunya ke dalam koper. Raja dan Syahira saling melempar pandangan bingung. Apa yang terjadi dengan ibu mereka? Ada apa sih, Syah? Gak tahu, Kak. Tadi malam, Syasha dengar mama sama papa bertengkar, jawab Syahira. Bertengkar? Kapan? Kok kakak gak tahu? Semalam kakak pergi kan? Nah, pas kakak pergi, mereka bertengkar. Biar kakak tanya papa, kamu tanya mama. Usahakan, jangan sampai mama pergi dari rumah, ucap Raja. Mereka membagi tugas untuk membuat kedua orang tuanya berdamai. Selama ini, mereka tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar sampai ibunya ingin pergi dari rumah. Masalah apa yang bisa membuat ibunya kesal seperti itu? Raja ingin menyelidiki perkara antara ayah dan ibunya. Tok. Masuk. Raja masuk ke ruang baca, menemui Tristan yang sedang duduk di belakang meja kerjanya. Ayahnya terlihat frustasi. Semakin dalam rasa penasaran Raja. Ia pun memberanikan diri bertanya. Ada masalah apa, Pak? Papa dan Mama tidak pernah bertengkar selama ini, ucap Raja. Ia menarik kursi di depan meja kerja ayahnya dan duduk di sana. Melihat betapa suram wajah sang ayah. Ini bukan hal sepele sepertinya. Papa sangat tertekan. Tapi karena apa? Mamamu itu, dia meminta Papa menyelidiki Ratu. Dia curiga kalau Ratu adalah Kiara. Padahal jelas-jelas mamamu tahu kalau Kiara sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Saat Papa menolak, Mama bilang akan pergi menyelidikinya sendiri. Papa marah karena Mama keras kepala, papar Tristan. Kak Kiara? Bagaimana bisa Mama menduga seperti itu? Tanya Raja yang tercengang mendengar cerita ayahnya. Hanya karena kebiasaannya memainkan jari. Saat Ratu kesini, dia melihat Ratu memainkan jarinya. Mamamu langsung berpikir kalau mungkin dia adalah Kiara. Banyak orang dengan kebiasaan yang sama, apakah mereka semua adalah Kiara? Tristan naik darah mengingat pertengkarannya dengan Haruna semalam. Mama memang terlalu melebih-lebihkan. Raja harap, Syasha bisa membujuk Mama, ucap Raja. Raja tidak mengingat seperti apa wajah Kiara. Selain karena saat Kiara dinyatakan meninggal Raja baru berusia 1,5 tahun, juga karena foto yang diambil Haruna dulu itu posisinya berbaring menyamping. Wajah Kiara tidak terlihat jelas di foto itu. Warnanya juga sudah mulai pudar dan samar. Mama, panggil Syahira. Syasha. Ada apa sayang? Tanya Haruna sambil menarik kopernya. Mama mau kemana? Kalau Mama kesal sama Papa, kita balas Papa bersama-sama. Mama jangan pergi. Syasha kabur juga nanti, ucap Syahira mengancam. Sayang. Gak boleh bicara begitu, maki Haruna. Makanya, Mama jangan pergi. Syasha ditinggal sama Papa dan Kak Raja. Mereka jahat sama Syasha, ucapnya berpura-pura. Siapa yang bilang mereka jahat? Papamu itu sangat sayang sama Mama, sama kamu, sama Kak Raja. Jangan mengatakan Papa jahat, karena Mama tidak suka, gerutu Haruna. Itu Mama tahu kalau Papa sangat sayang pada keluarga ini. Terus, kenapa Mama mau tinggalin Papa? Tanya Syahira. Ia berhasil menjebak Haruna. Ibunya tidak dapat menjawab. Kalau dipikir-pikir, aku memang terlalu berlebihan. Karena terlalu rindu dengan almarhum putriku, aku menyangka orang lain sebagai putriku. Hah, mungkin aku harus berziarah ke makam Kiara. Sudah lama, aku tidak mengunjungi makamnya. Haruna mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah. Syasha bantu Mama bersihin bajunya ke lemari. Mama pergi menemui Papa, ucap Syahira. Ia segera menarik koper dari tangan Haruna dan merapikan bajunya ke lemari dengan terburu-buru. Syahira khawatir, ibunya berubah pikiran dan melanjutkan acara merajutnya. Haruna mengikuti saran putrinya. Ia mencari Tristan di ruang baca. Raja segera bangun dari kursi saat melihat ibunya datang. Ia keluar dan menutup pintu ruang baca. Membiarkan kedua orang tuanya bicara berdua dengan tenang. Hah, untung Syasha berhasil membujuk Mama. Anak itu sangat pintar dalam hal membujuk, gumamnya. Ngomong apa Kak? Tanya Syahira di belakang Raja. Astaga! Ini bocah kayak hantu saja. Selalu datang tiba-tiba dan mengagetkan orang, sungut Raja. Tangan Syahira ditarik supaya ikut dengannya ke ruang keluarga. Katakan sama kakak. Bagaimana cara kamu membujuk Mama? Rahasia, wek.
kelakar Syahira. Ia berlari setelah menggoda kakaknya. Awas ya. Weh. Syahira kembali menjulurkan lidahnya. Setelah perang antara kedua orang tuanya selesai, Raja berangkat ke sekolah bersama Syahira menggunakan sepeda motor. Sementara kedua orang tuanya, mereka pergi ke makam Kiara. Jangan bandel sekolahnya, ucap Raja saat Syahira turun dari boncengan. Enak saja. Kakak tuh yang jangan nakal, gerutu Syahira sambil berlari masuk ke dalam kelas. Jam pelajaran pertama ternyata dikosongkan karena ada rapat guru. Syahira pergi mencari Jihan di kelasnya, tapi tidak ada. Menurut teman-teman sekelasnya, Jihan selalu berdua dengan Aris di atap gedung. Ia memutuskan mencarinya ke atap. Tanpa sengaja, ia mendengar pembicaraan serius mereka. Awalnya Syahira ingin menemui Jihan, tapi ia mengurungkannya dan justru menguping pembicaraan mereka. Ia tidak menyangka kalau Jihan menyembunyikan hal besar darinya dan keluarganya sendiri. "Kamu sudah minum obat?" tanya Aris. "Sudah." "Kamu ini bawal sekali, seperti dokterku saja," gerutu Jihan. "Andai saja aku adalah dokter, maka hal pertama yang akan kulakukan adalah menyembuhkan kanker yang menggerogoti tubuhmu," sesal Aris. "Jangan memberikan wajah sedih seperti itu. Kau membuatku semakin memburuk kalau begitu." Jihan menyenggol bahu Aris dengan bahunya. "Ayolah, tersenyum," bujuk Jihan. Aris menyunggingkan senyum terpaksa. Meskipun, ia tahu kalau Jihan sangat tegar. Namun, hati Aris tidak setegar hati Jihan. Ia tidak rela jika harus kehilangan Jihan. "Jihan, aku suka kamu," ucap Aris. "Dek." Hati Jihan berdebar-debar mendapatkan pernyataan cinta dari Aris. Perasaan Jihan juga sama. Ia menyukai Aris. Inikah yang namanya cinta monyet? Jihan bertanya-tanya dalam hati. Mereka baru berusia 15 tahun. Mereka memiliki perasaan suka kepada lawan jenis untuk yang pertama kalinya. Hati mereka bisa saja berubah seiring bertambahnya usia. Lagi pula, Jihan tidak mau punya pacar. "Terima kasih sudah menyukaiku." "Aku juga menyukaimu," jawab Jihan berpura-pura polos. "Bukan suka sebagai teman. Maksudku, aku menyukaimu sebagai orang yang membuatku jatuh hati," papar Aris menjelaskan. "Kita masih SMP. Gak boleh cinta-cintaan. Kita tetap berteman akrab seperti ini saja, oke?" "Oke." Jawabnya lesu amat, kelakar Jihan. Syahira pergi ke kelasnya. Ia bimbang. Haruskah memberitahukan hal ini kepada om dan tantenya? Atau harus berpura-pura tidak tahu? Jihan menyembunyikannya dengan baik dari mereka semua. Dia bisa membenciku kalau aku mengatakannya pada om dan tante. Hah, kenapa nasib Jihan jadi seperti ini, ya Tuhan? Aku harap semua ini tidak benar. Semoga saja, ini cuma salah diagnosa. Semoga hasil tes milik Jihan itu baik. Syahira berharap ada keajaiban yang mengubah hasil pemeriksaan Jihan. Bagaimanapun juga, ia adalah saudara dan sahabatnya. Ia tentu tidak ingin kalau keluarga serta sahabatnya itu menderita karena penyakit. Mentari pagi hari ini terasa sangat indah bagi Danang. Ia resmi berpacaran dengan Ratu. Rasanya seperti sedang berada di taman bunga yang disinari cahaya pelangi. Ia senyum-senyum sendiri, membuat ayahnya menautkan kedua alisnya. Sony menghampiri Danang yang sedang memanaskan mesin mobilnya. Bersiap berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menjemput kekasihnya dan mengajaknya pergi ke sekolah bersama. Sony berpura-pura batuk untuk mengalihkan perhatian Danang. Papa. Sudah bangun, Pak? Kalau belum bangun, memangnya bisa berdiri di depan kamu. Ada-ada saja pertanyaan kamu itu, seloroh Sony. Ia duduk di kursi teras, memandangi putranya yang sangat bersemangat hari ini. Ada hal baik apa, sampai kamu begitu bahagia? Kabar baiknya bukan cuma untuk Kupah. Tapi kabar baik buat Papa juga, jawab Danang sambil tersenyum manis. Ia menghampiri ayahnya dan berjongkok di depan ayahnya. Ratu, sudah menerima cintaku. Artinya, pertunangan kami 2 bulan lagi pasti terjadi, ucap Danang sambil menggenggam tangan ayahnya. Sony dan Deki telah ditinggalkan oleh istri mereka. Usia yang semakin lanjut, hanya memiliki anak semata wayang, mereka sangat khawatir. Keduanya ingin anak mereka menikah dan bahagia, sebelum Tuhan menjemput Deki dan Sony.
Berita itu memang sangat membahagiakan bagi Sony. Setidaknya ia sudah merasa lega, putranya sudah menemukan calon pendamping. Semoga mereka berjodoh dan bisa hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Ah, papa sangat bahagia. Kalau bisa, jangan terlalu lama berpacaran. Segera menikah dan memiliki anak, biar papa cepat gendong cucu, goda Sony. Danang tertawa lebar bersama ayahnya. Kedua pria berbeda generasi itu sama-sama merasakan kebahagiaan. Kehidupan kedepannya akan semakin indah bagi mereka. Danang berangkat kerja dulu. Mau jemput bidadari hatiku, ucapnya tersenyum lebar sambil menutup pintu mobil. Sony menutup pintu gerbang setelah mobil Danang meninggalkan halaman rumahnya. Ia menghela napas lega. Kegundahan hatinya sedikit berkurang. Semoga mereka tidak putus di tengah jalan. Syah. Hei! Haruna memanggil Syahira yang melamun di meja makan. Ia mengaduk-aduk jus jeruk dalam gelas tanpa diminum. Biasanya ia sudah menghabiskan 1 gelas jus dan 1 potong sandwich. Namun, pagi ini Syasha tidak selera untuk sarapan. Kamu kenapa sayang? Pagi-pagi sudah melamun. Kalau ada yang kamu inginkan, minta saja sama papa. Jangan melamun begitu, hibur Tristan. Ayahnya pikir, Syahira melamun karena ingin membeli sesuatu. Pah, Mah. Kalau seandainya Syasha punya penyakit kanker dan menyembunyikannya dari mama dan papa. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Syahira tiba-tiba. Syasha, jangan mengatakan hal yang seperti itu. Mama tak suka mendengarnya. Lagi pula, apa gunanya keluarga, jika ketika sakit mereka tidak diberitahu? Siapa yang sedang sakit? Haruna tahu, Syahira pasti sedang membicarakan orang lain dengan berandai-andai, bagaimana jika hal itu terjadi padanya. Ia tidak suka Syahira mengucapkan kata-kata itu. Teman Mah. Dia sakit kanker dan menyembunyikannya dari keluarganya. Selama ini, Syasha tahu kalau dia sering sekali jatuh sakit. Syasha pikir hanya penyakit biasa, tapi dia. Syahira berkaca-kaca, lidahnya terasa keluh, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Kenapa dia tidak memberitahu pada orang tuanya? Apa alasannya? Tanya Tristan sambil menaruh gelas di meja. Syasha tidak tahu. Mungkin saja karena tidak mau membuat kedua orang tuanya sedih. Dia anak tunggal Pak, ucap Syahira. Ia tidak bisa memberitahu orang tuanya kalau yang sedang dibicarakan adalah Jihan. Tetap saja salah. Jika tiba-tiba teman kamu meninggal dan orang tuanya tidak pernah tahu kalau dia sakit kanker, mereka akan menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang memperhatikan anaknya, merasa gagal menjaga anak satu-satunya. Itu akan sangat menyakitkan bagi mereka, ucap Tristan. Ia mengambil tasnya dan mengajak Syahira pergi. Sudah siang, ayo berangkat. Loh, Kak Raja mana? Dia sudah pergi. Haruna menjawab sambil merapikan dasi di leher Tristan. Tumben, gumam Syahira. Ratu sedang memakai sepatu saat Raja datang bersamaan dengan Danang. Dua pangeran tampan menjemputnya di pagi hari. Yang satu menggunakan mobil dan satunya memakai motor. Ia hanya berdiri mematung di samping mobilnya. Selamat pagi Bu Ratu. Selamat pagi Pak Danang, sapa Raja. Ratu melangkah ke pintu gerbang, menghampiri mereka dengan canggung. Sejak kemarin, ia berusaha menemui Raja. Namun, selalu gagal. Kali ini Raja menemuinya lebih dulu. Ini kesempatan baginya untuk bicara dengan Raja. Di sisi lain, ini adalah hari pertama Danang menjemputnya sebagai pacar. Bagaimana bisa Ratu menolaknya? Ia terjebak di antara pilihan yang sulit. Selamat pagi. Ratu menjawab singkat. Ia melangkah ke arah Danang. Namun, Raja segera menarik Ratu untuk ikut dengannya. Ada yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Bisakah Ibu ikut dengan saya? Tanya Raja. Danang menatap Raja dengan pandangan tidak suka. Namun, berusaha tetap tenang di depan Ratu. Ia menghampiri Ratu dan memeluk pundaknya. Kalau ada yang perlu dibicarakan dengan calon tunangan saya, katakan saja di sini. Kami akan pergi ke sekolah bersama, ucap Danang. Seakan-akan sedang menegaskan bahwa Ratu adalah miliknya, jadi Raja tidak boleh mendekatinya. Ini masalah saya dan Bu Ratu. Jika Bu Ratu tidak bersedia, kedepannya tidak akan pernah ada lagi kesempatan, ucap Raja. Ia melepaskan tangan Ratu dan naik di atas motor. Tunggu.
Ratu menghentikan raja agar tidak pergi. "Mas, kita bertemu di sekolah. Aku pergi sama raja dulu." "Tidak apa-apa kan?" tanyanya sambil menggenggam tangan Danang. "Oke. Jaga diri baik-baik," ucap Danang. Ia mengecup kening ratu sebelum pergi. Raja sangat kesal melihatnya. Ia menyalakan mesin motor dan menarik gas kencang. Suaranya membuat telinga berdengung sakit. Setelah ratu duduk di boncengan, ia segera menginjak persneling lalu menarik gas. Motor melaju meninggalkan Danang yang masih berdiri di samping mobilnya. Dia menyukai ratu dan berusaha merebut ratu dariku. Apakah ratu tidak mengetahui perasaan raja padanya berbeda dari murid yang lain? Aku harap dia tidak pernah tahu perasaan raja padanya, gumam Danang. Ia masuk ke dalam mobil dan menyusul mereka. Namun, jalanan sangat padat. Mobil yang dikemudikan Danang terjebak kemacetan. Sementara motor raja sudah melaju jauh meninggalkan lampu merah di pertigaan jalan menuju ke sekolah. Raja melaju cepat menuju sekolah. Tiba di parkiran, ia membantu ratu membuka helmnya. Lalu menarik tangannya dengan kuat dan membawa ratu ke atap sekolah. "Raja, lepaskan!" Ratu menarik tangannya dari cengkraman tangan raja. Mereka berdiri di atap gedung. Sekolah masih sepi, baru beberapa siswa yang datang di lantai 1. Raja mendorong ratu sampai bersandar di dinding. Ia mencekal kedua tangan ratu dan menyatukannya di atas kepala, sedangkan tangan yang lain memegang tengkuk ratu. Tanpa pikir panjang, raja mengecup bibir tipis ratu. Ratu memberontak. Namun, tenaga raja sangat kuat. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menangis. Air mata terjun bebas di kedua sudut matanya. Isakan tangisnya membuat raja melepaskan kecupannya. Ia memandangi ratu dengan rasa bersalah.